Salah satu benteng terbesar di Asia Tenggara peninggalan Inggris adalah Benteng Marlborough atau Fort Marlborough. Benteng ini adalah di sejarah bahwa Bengkulu pernah dijajah oleh Inggris, kemudian Belanda dan Jepang. Benteng ini juga membuktikan patriotisme rakyat Bengkulu dalam melawan penjajah dari tanah Bengkulu. Tercatat beberapa kali perlawanan-perlawanan sehingga banyak pejabat-pejabat Inggris meninggal dunia atas perlawanan rakyat Bengkulu, karena rakyat Bengkulu merasa penjajah Inggris yang sudah menjajah di Bengkulu. Benteng ini adalah untuk pertahanan perang. Sekelilingnya adalah parit, sang ranjau-ranjau, dan di bagian-bagian puncaknya itu ada meriam yang digunakan untuk menembaki musuh-musuh, menghancurkan kapal-kapal musuh yang datang dari laut ataupun yang datang dari darat. Benteng Marlborough ini juga pernah dilakukan kegiatan Hari Pers Nasional yang dihadiri oleh Presiden SBY, yaitu pada tahun 2014. Berikut ini adalah liputan berkunjung ke Benteng Marlborough yang dilakukan tahun 2019 bersama teman-teman Pengembang Teknologi Pembelajaran Pustekom dan LPMP Bengkulu. Benteng Marlborough, apa yang bisa Bapak sampaikan, Pak? Iya. Di gerbang pertama ini terdapat 4 buah batu nisan. Buah tulisan. Ini diambil dari pemakaman umumnya. Kalau yang dua ini, yang dua ini diambil dari benteng pertama Inggris. Benteng pertama Inggris, Pak. Ya, benteng York namanya. Tadi sebelum benteng ini dibangun ada benteng pertama Inggris. Ini batu nisan ini? Batu nisan. Ya? Oh. Ini rata-rata matinya masih muda. 28 tahun, 44 tahun. Batu nisan. Batu nisan, Pak. Batu nisan? Iya, dipindahkan. Kalau makam bukan di sini, di benteng pertama. Di benteng? Benteng pertama Inggris. Oh iya. Benteng Inggrisnya ada 3 di sini. Iya. Benteng pertama benteng York, kedua benteng Marlborough, ketiga benteng anak. Ini yang makamnya? Bukan, ini lain lagi. Itu apa itu? Ini makam memangnya ada jasad di sini. Itu ada jasad? Ada. Dalam tuh? Iya. Kalau ini memang batu nisannya aja yang dipindahkan. Oke. Ini nama-namanya Charles Murray, Presiden Thomas Parr. Kalau ini makam? Iya, makam. Asli? Iya. Nulis ini. Itu artinya yang diartikan oleh Profesor Haryati Subadio, Dirjen Purbakala pada waktu itu. Cuma satu ini aja, Pak? Iya. Terus? Ya. Kalau itu jenis peluru meriam, fungsinya untuk menjebol kapal. Ini juga Berikut kita akan melihat sejarah dari Benteng Marlborough di Bengkulu. Kita ambil dari situs kebudayaan Kemdikbud bahwa pendirian Benteng Marlborough tidak lepas dari keberadaan Benteng York. Perpindahan ini dikarenakan Bengkulu diserang penyakit menular, disenteri, malaria. Perpindahan tempat yaitu pada posisi pemberian nama Fort Marlborough itu sebagai kenangan pada seorang komandan militer Inggris bernama John Churchill yang terkenal sebagai The First Duke of Marlborough. Benteng Marlborough ini merupakan benteng pertahanan Inggris yang didirikan pada tahun 1714 sampai 1718 dengan ukuran panjang 240,5 meter dan lebar 170,5 meter atau sekitar 4,4 hektar. Tercatat nama-nama penguasa bangsa Inggris di Bengkulu yaitu Joseph Collet 1712-1716, Theophilus Silingeng 1716-1717, Richard Palmer 1717-1718, Thomas Cook mulai dari 1718. Ketika benteng hampir selesai dibangun, rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Jenggalu menyerang benteng Inggris yang mengakibatkan orang-orang Inggris kalah dan pindah ke Madras, India, dan kerja rodi yang dilakukan oleh Inggris. Namun, beberapa waktu pemerintahan Inggris diwakili oleh Gubernur Joseph Walsh datang kembali ke Bengkulu dan membuat perjanjian yang ditandatangani tanggal 17 April 1724 dengan pihak kerajaan Sungai Limau. Selain adanya serangan dari dalam masyarakat pribumi, Benteng Marlborough juga diserang Prancis, yaitu pada tahun 1760. Namun akhirnya
terjadi perdamaian. Kemudian pada tahun 1807 terjadi suatu peristiwa bersejarah yang dikenal dengan peristiwa Montpellier. Peristiwa ini gerakan sosial yang terjadi pada masyarakat petani yang protes terhadap sistem tanam kopi yang dipaksakan. Pada tanggal 23 Desember 1807, Thomas Parke dibunuh di kediamannya di Montpellier, sekarang rumah kediaman Gubernur Bengkulu, yang kemudian dimakamkan di Benteng Marlborough. Tanggal 17 Maret 1824 dilakukan perjanjian antara pemerintahan Inggris dan Belanda yang dikenal dengan Traktat London. Akibat dari adanya London ini, maka Bengkulu menjadi kekuasaan pemerintahan Belanda. Ada juga sejarah yang menyebutkan karena wilayah Belanda menguasai Bengkulu dan Inggris menguasai Singapura. Kemudian ketika Jepang masuk ke Indonesia, Benteng Marlborough dikuasai oleh Jepang hingga masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, difungsikan sebagai tahun 45 sampai tahun 49 sebagai markas Polri. Tahun 49 kembali dikuasai oleh Belanda. Tahun 49 sampai 83 sebagai markas TNI Angkatan Darat dan Kodim 0407. Tahun 83 dan 84 dipugar oleh pemerintahan RI melalui Departemen Pendidikan dan Budaya. Tahun 2004 penetapan sebagai cagar budaya melalui surat nomor KM-10 garing PW-007 garing MKP garing 2004.